309, Warisan Ilmu Pedang. Melihat 108 loh batu di aula, hati Lin Chen tergerak. 108 loh batu ini mencatat 108 jenis warisan. Sebelum memasuki aula warisan, Sugehong memperkenalkan warisan ke-6 berlapis-lapis. Ada total 108 jenis pinwenba. Setiap warisan berhubungan dengan metode budidaya yang berbeda. Pilih warisan yang cocok untuk Anda dan Anda akan menghindari banyak jalan memutar dalam budidaya Anda di masa depan. Tentu saja, semua orang tidak terlalu memikirkannya saat itu. Lagi pula, untuk mendapatkan warisan, Anda harus menerobos 5 lantai pertama aula warisan terlebih dahulu. Melihat beruang badai kecil menatap tablet batu, Lin Chen segera berjalan cepat ke salah satu tablet batu dan menonton dalam diam. 108 tugu batu tingginya 10 kaki, namun aula utama sudah sangat megah, sehingga dengan 108 tugu batu, bagian dalamnya masih terlihat sangat luas. Nah, apakah ini warisan keterampilan kaki? Lin Chen menatap tablet batu di depannya. Ada 18 gambar yang diukir pada loh batu ini, dan isi setiap gambar berbeda-beda. Lin Chen menghubungkan 18 gambar bersama-sama dan melihatnya. Tiba-tiba, momentum yang agung dan agung melonjak dan menyelimuti Lin Chen dalam sekejap. Di bawah momentum ini, wajah Lin Chen tiba-tiba berubah drastis, dan dia bergerak berturut-turut. Dia tidak bisa melakukannya, dan keringat dingin bercucuran di keningnya. Warisan yang sangat kuat. Meskipun hanya ada 18 gambar di tablet batu dan bukan pembangkit tenaga listrik kuno yang datang secara langsung, Lin Chen masih merasakan ketakutan di hatinya setelah merasakan konsepsi artistik mendominasi dunia. Menghadapi konsepsi artistik pada tablet batu, Lin Chen bahkan tidak bisa berpikir untuk menolak konsepsi artistik itu terlalu menakutkan. Jika seseorang benar-benar dapat sepenuhnya memahami konsepsi artistik ini, apalagi mengambil tindakan, Lin Chen akan mati hanya dengan melihat dari pihak lain. Setelah beberapa saat, aura menakjubkan di tablet batu itu perlahan memudar. Pada saat ini, Lin Chen menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan jantungnya berdebar-debar. Namun, saya berlatih ilmu pedang, dan warisan keterampilan kaki tidak cocok untuk saya. Lin Chen merenung sejenak dan berjalan pergi perlahan. Warisan menendang ini dapat dengan mudah menekan Lin Chen hanya dengan sedikit konsepsi artistik di tablet batu. Jika dia mempraktikkannya, tidak ada keraguan bahwa kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, Lin Chen tidak berlatih menendang, dia adalah seorang master ilmu pedang. Tentu saja, meskipun warisan ini tidak sesuai dengan ilmu pedang yang dipraktikkan oleh Lin Chen, akan sangat bermanfaat baginya untuk mengamati lebih lanjut. Jadi pada saat ini, Lin Chen tidak terburu-buru, dan melihat satu persatu dari kiri ke kanan. Setiap loh batu mencatat warisan. Beberapa loh batu bahkan mencatat warisan besar, dan kemudian warisan besar itu dibagi menjadi beberapa, atau bahkan 10 beberapa cabang warisan. Misalnya, Lin Chen melihat warisan teknik tongkat, yang mencakup warisan tongkat surga, warisan tongkat api, dan warisan pemusnahan. Tanpa sadar, Lin Chen datang ke tablet batu tempat beruang kecil yang kejam itu berada. Namun, Lin Chen hanya berjarak beberapa meter dari beruang kecil itu. Si kecil masih tidak merasakan Lin Chen. Dia hanya menatap tablet batu itu, tidak bergerak, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Melihat beruang tiran kecil itu begitu terpesona, Lin Chen mengangguk diam-diam tanpa mengganggu si kecil. Dia mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada tablet batu di depannya. Mengaum. Lin Chen hanya melihat tablet batu itu, dan tiba-tiba suara gemuruh datang dari tablet batu langsung ke pikirannya. Raungan ini datang begitu tiba-tiba sehingga Lin Chen terkejut. Lompat. Suara jatuh. Selanjutnya, layar di sekitarnya berubah, dan Lin Chen melihat bahwa dia berdiri di udara tak berawan. Di seberangnya ada 108 monster-monster dengan berbagai bentuk, termasuk naga yang panjangnya puluhan ribu kaki dan memancarkan kesucian, burung phoenix dengan tubuh kekar terbang di udara, dan makhluk setengah manusia dan setengah manusia berdiri di udara. Monster berbentuk binatang. Nah, itu dia. Tiba-tiba, mata Lin Chen tertuju pada seekor beruang ganas di antara 108 jenis monster di sisi berlawanan. Beruang ganas ini tingginya 100 kaki, dan tubuhnya sangat kekar, rambutnya berwarna kuning keemasan, dan cukup menarik perhatian saat berdiri di udara. Dalam hal momentum, ia bahkan melampaui sebagian besar monster-monster itu. Juga berdiri di udara. Melihat beruang yang kejam itu, Lin Chen merasa ngeri, mungkinkah ini warisan dari beruang yang kejam itu? Alasan mengapa beruang kecil yang kejam itu menatap tablet batu dengan begitu saksama adalah karena dia menerima warisan dari beruang yang kejam itu. Mengaum. Pada saat ini, beruang ganas agung yang sedang menatap Lin Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung ke arah Lin Chen. Raungannya sangat kuat. Lin Chen hanya merasakan kepalanya berdengung dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Tapi saat berikutnya, mata Lin Chen tiba-tiba berubah, dan adegan sebelumnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Apa yang terjadi?
Saat adegan itu menghilang, rasa sakit di kepala Lin Chen juga menghilang. Melihat sekeliling, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut. Manusia, warisanku tidak cocok untukmu. Ketika Lin Chen tampak tertegun, gumpalan sisa pikiran tiba-tiba muncul dari tablet batu, dan suara itu langsung dikirim ke pikiran Lin Chen. Ini warisan monster, bukan manusia. Jadi begitu. Lin Chen tidak terlalu terlibat. Dia adalah manusia, dan beruang kecil yang mengamuk adalah monster. Manusia dan monster sangat berbeda dalam hal meridian dan kepribadian. Wajar jika Lin Chen, warisan beruang yang kejam, tidak dapat belajar. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen berbalik dan terus berjalan menuju monumen batu berikutnya. Warisan pada loh batu ini adalah warisan teknik pedang, ada 13 warisan teknik pedang, setiap warisan teknik pedang mewakili semacam konsepsi artistik, jika salah satu jenis konsepsi artistik dikuasai secara ekstrim, maka akan sangat kuat. Sangat disayangkan bahwa warisan teknik pedang ini baik-baik saja untuk dipelajari Deng Qingqing, tetapi tidak cocok untuk Lin Chen. Lanjutkan melihat tugu batu berikutnya. Dalam sekejap mata, 1 hari penuh berlalu. Kecepatan Lin Chen dalam melihat monumen batu tidak terlalu cepat, tetapi dia juga tidak lambat. Setelah seharian penuh, dia telah melihat 100 monumen batu. Lin Chen memperoleh banyak hal dan memperoleh pemahamannya sendiri tentang konsepsi artistik. Secara khusus, salah satu warisan juga mencatat konsepsi artistik cepat dan lambat. Dibandingkan dengan konsepsi artistik cepat dan lambat pada loh batu, 50% konsepsi artistik cepat dan lambat yang kini dikuasai Lin Chen hanyalah setetes air di keranjang. Di tablet batu, seorang pria parubaya berbaju putih menggunakan konsep kecepatan dan kelambatan, dan kecepatannya sangat cepat, baik itu gerak kaki, menyerang, atau menggunakan senjata untuk melawan musuh, kecepatannya luar biasa. Setelah melihat warisan tablet batu ini, Lin Chen memutuskan untuk melanjutkan membaca. Meskipun ada cabang pewarisan konsepsi artistik cepat dan lambat dalam loh batu ini, bagi Lin Chen, konsepsi artistik cepat dan lambat hanyalah konsepsi artistik sekunder, dan konsepsi artistik utamanya adalah niat pedang. Namun, selama pengamatan ini, Lin Chen memperoleh banyak wawasan. Setelah hanya menyaksikan pria parubaya melakukan konsepsi artistik cepat dan lambat 1 kali, pemahamannya tentang konsepsi artistik cepat dan lambat langsung meningkat 1 tingkat. Sekarang dia telah mencapai 60% konsepsi artistik cepat dan lambat. 2 jam kemudian, Lin Chen tiba-tiba muncul di sebuah gedung. Dia berhenti di depan tablet batu. Warisan ilmu pedang. Lin Chen tiba-tiba tampak senang dengan gambar di tablet batu ilmu pedang. Dia menghabiskan sepanjang hari melihat 108 loh batu di aula, yang pertama adalah menemukan warisan yang cocok untuknya, dan yang kedua adalah mengamati warisan lainnya. Warisan yang paling cocok untuk Lin Chen tidak diragukan lagi adalah warisan ilmu pedang. Ini adalah loh batu ke-107 yang pernah dilihat Lin Chen. Terdapat 8 gambar pada loh batu warisan Kendo. Setiap gambar memperlihatkan seseorang memegang pedang di tangan kanannya, berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi. Ada gerimis di dalamnya langit di atas gambar, namun rintik hujan gagal menyentuh tubuh lelaki itu. Sekilas gambarnya sangat jelas, tetesan air hujan, pepohonan, dan hutan terlihat dengan jelas. Namun yang membuatnya merasa aneh adalah bagaimanapun dia melihatnya, penampakan pria yang memegang pedang berdiri di atas gunung itu masih ada. Tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas, seolah ada lapisan kain kasa putih menutupi wajahnya. Dia hanya bisa tahu dari sosoknya bahwa dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian putih. Siapa orang yang memegang pedang ini? Bahkan sebuah gambar dapat mempengaruhi orang lain, sehingga sulit untuk melihat wajahnya. Lin Chen merasa ngeri. Orang yang meninggalkan gambar warisan pedang ini pastilah orang yang kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lin Chen tidak dapat melihat penampilannya? Anda harus tahu bahwa Lin Chen telah memahami kekuatan pedang hingga konsepsi artistik setengah langkah pada saat ini. Bahkan dalam menghadapi beruang yang kejam dan banyak monster-monster lainnya, dia masih bisa menguasainya. Tubuh mereka bisa terlihat dengan jelas. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas penampilan orang di gambar, Lin Chen tidak terlalu terjerat. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia tidak bisa melihat dengan jelas penampilan orang di gambar adalah karena levelnya adalah rendah. Setelah Anda mencapai tingkat pemahaman tertentu, Anda secara alami akan dapat melihat dengan jelas. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Chen menenangkan diri dan mengintegrasikan kesadarannya ke dalam gambar pertama di tablet batu. Gesek. Gambar di sekitarnya berubah, dan Lin Chen tiba-tiba menemukan bahwa dia telah memasukkan gambar di tablet batu. Ada hujan ringan turun di langit, dan langit tampak sangat gelap di puncak gunung yang megah tidak tahu seberapa jauh dari Lin Chen. Pria parubaya berbaju putih berdiri diam dengan pedang tajam di tangannya. Ledakan. Sambaran guntur dan kilat melintas, menyinari pria parubaya berbaju putih. Namun meski begitu, Lin Chen masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas.
Dengan kilatan guntur dan kilat, pria parubaya berbaju putih itu tiba-tiba bergerak. Dia memegang pedang tajam di tangan kanannya dan menebas ke depan dengan satu pukulan. Pedang pria parubaya berbaju putih itu sangat sederhana, terlihat biasa saja dan tidak ada yang mengejutkan. Tapi, pedang tajam di tangan pria parubaya berbaju putih menebas langit, dan aura kehancuran yang luar biasa tiba-tiba melonjak. Langit dan bumi berguncang, ruang terkoyak, dan bahkan guntur dan petir di udara terpotong oleh pedang ini. Wajah Lin Chen langsung pucat. Gemuruh. Setelah pria parubaya berpakaian putih menebas pedangnya, retakan besar muncul di tengah ruang ini. Retakan itu semakin besar, menelan Lin Chen dalam sekejap mata. Kesadarannya menjadi gelap untuk beberapa saat, dan pemandangan berubah, dan Lin Chen kembali ke aula warisan. Tetapi dibandingkan dengan sekarang, wajah Lin Chen pucat pada saat ini, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Pedang yang mengerikan. Mengingat serangan pedang pria parubaya berpakaian putih tadi, Lin Chen merasakan jantung berdebar-debar. Di dalam hatinya, pedang itu sangat sederhana, namun sangat kuat sehingga dapat mengobrak-abrik ruang dan langsung menghancurkan suatu ruang. Dibandingkan dengan pedang menakutkan pria parubaya berbaju putih, Lin Chen merasa pedang dimensionalnya seperti semut, benar-benar tak tertandingi. Masih ada 7 gambar di loh batu yang belum saya lihat. Mari kita baca 7 gambar berikutnya dulu. Lin Chen menahan jantung berdebar dan menoleh untuk melihat gambar kedua. Ada banyak jenis niat pedang, dan 8 gambar pada loh batu mewakili 8 jenis niat pedang. Dapat dikatakan bahwa sisa niat pedang berasal dari 8 konsepsi artistik tersebut. Namun, gambar pertama meninggalkan kesan mendalam pada Lin Chen. Kekuatan pedang itu bahkan dapat mengobrak-abrik ruang. Bab 310, 8 niat pedang hebat. 8 gambar pada tablet batu warisan Kendo persis sama, kesadaran Lin Chen terbenam di dalamnya, dan pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Hujan masih turun rintik-rintik di langit, langit gelap, dan di puncak gunung entah seberapa jauh, masih ada seorang pria parubaya berbaju putih dengan pedang di tangan kanannya. Saat kesadaran Lin Chen muncul saat ini, pria parubaya berbaju putih memegang pedang tajam dan segera menebasnya. Nafas waktu yang luar biasa melonjak. Pria parubaya dengan pedang putih itu sangat sederhana, bahkan lebih dilebih-lebihkan dari gambar pertama. Tetapi di bawah pedang ini, Lin Chen langsung melihat bahwa seluruh dunia telah berhenti. Tetesan air hujan yang jatuh berhenti di udara, angin dan awan tenang, guntur dan kilat terus menyambar, dan bahkan kesadaran Lin Chen sedikit stagnan, seolah-olah akan berhenti. Semuanya berhenti kecuali pedang pria parubaya berbaju putih. Dengan satu serangan pedang, ruang angkasa runtuh dan dunia hancur. Kesadarannya terdiam lagi. Dalam sekejap mata, Lin Chen membuka matanya dan kembali ke aula utama. Wajahnya masih pucat, sungguh maksud pedang waktu yang sangat kuat. Gambar pertama menunjukkan maksud pedang kehancuran, dan gambar kedua, untuk pedang waktu. Begitu niat pedang keluar, bahkan kesadaran dapat dihentikan, dan tubuh bahkan tidak dapat bergerak. Pikiran Lin Chen dipenuhi dengan sosok pria parubaya berkulit putih yang membuat pedang. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Chen terus melihat 6 gambar di bawah ini. Kesadaran memasuki gambar kedua. Pria parubaya berbaju putih menebas dengan pedangnya. Nafas kematian menutupi dunia, rumput dan pepohonan layu, dan ruang runtuh. Gambar ketiga ini adalah niat pedang kematian. Pada gambar keempat, pria parubaya berbaju putih menurunkan pedangnya yang tajam, dan aura abadi yang agung dan tegak menyelimuti ruangan. Gambar keempat ini adalah untuk maksud pedang abadi. Gambar kelima menunjukkan maksud pedang gelap. Dengan satu serangan pedang, dunia seketika berubah menjadi kegelapan. Gambar keenam menunjukkan niat pedang terang. Gambar ketujuh menunjukkan niat pedang membunuh. Gambar kedelapan menunjukkan niat pedang membunuh. Jika kamu menghunus pedang, kamu akan melihat darah. 8 gambar, 8 niat pedang yang menakjubkan. Setelah melihat konsepsi artistik dari 8 gambar, wajah Lin Chen sudah pucat dan tidak berdarah. Anda harus tahu bahwa mengamati maksud pedang dalam 8 gambar ini seperti mengalaminya secara pribadi. Jika prajurit lain secara pribadi mengalami 8 maksud pedang ini 8 kali berturut-turut, mereka mungkin akan muntah darah dan mati di tempat. Meskipun kekuatan jiwa Lin Chen kuat, dia masih merasa itu terlalu berlebihan. Setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan jantung berdebar, Lin Chen mulai merenung. 8 jenis niat pedang, masing-masing memiliki keistimewaannya sendiri. Sambil mengamati 8 jenis niat, Lin Chen juga memikirkan niat pedang seperti apa yang harus dia pilih untuk dipraktikkan. Ada 8 kategori kehancuran, waktu, kematian, keabadian, kegelapan, cahaya, pembunuhan pamungkas, dan pembunuhan. Sejujurnya, Lin Chen sangat ingin mempraktikkan semuanya, tetapi bagaimanapun juga, para pejuang memiliki energi yang terbatas.
Jika mereka mempraktikkan semuanya, tidak hanya akan sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga akan membuang-buang waktu. Hanya dengan mengkhususkan diri pada satu disiplin ilmu itulah kebenarannya. Ada banyak jenis maksud pedang, semuanya berasal dari 8 maksud pedang utama. Dari 8 maksud pedang utama ini, yang paling cocok bagi saya mungkin adalah maksud pedang penghancur. Seorang pejuang harus memiliki hati yang bergerak maju dengan berani dan tidak takut kesulitan. Adapun pedang penghancur, dengan satu serangan pedang, semuanya akan hancur, yang sejalan dengan karakter Lin Chen. Tidak hanya itu, gambar pertama yang dilihat Lin Chen adalah Destruction Sword Intent. Pria paruh baya berbaju putih menggunakan Destruction Sword Intent untuk menyerang Lin Chen dengan pedangnya. Gambarannya sangat dalam. Itu akan menghancurkan niat pedang. Lin Chen mengambil keputusan dan tidak lagi ragu-ragu. Kesadarannya sekali lagi memasuki gambaran pertama dari niat pedang kehancuran. Boom, boom, boom. Hujan ringan turun di langit, dan guntur serta kilat melintas di awan gelap. Di puncak gunung di kejauhan, seorang pria paruh-baya berbaju putih berdiri tak bergerak dengan pedang tajam di tangannya. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa menahan cemberut. Saat dia mengamati 8 gambar sebelumnya, begitu kesadarannya memasuki sisi waktu ini, pria paruh-baya berbaju putih akan segera menggunakan skill pedangnya. Pada saat ini, pria paruh-baya berkulit putih tidak bergerak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 15 orang telah menerima warisan ilmu pedang. Tepat ketika Lin Chen bingung, suara tenang tiba-tiba keluar, dan dia melihat pria paruh-baya berpakaian putih di puncak. Dia tiba-tiba berbalik perlahan dan menghadap Lin Chen secara langsung. Lin Chen terkejut ketika dia melihat pria paruh-baya berpakaian putih benar-benar berbicara dengannya. Pria paruh-baya berbaju putih di gambar benar-benar bisa berbicara. Jadi, apa yang terjadi di mana Lin Chen sekarang? Dia membuka mulutnya, ingin bertanya tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat berbicara sama sekali. Pria paruh-baya berpakaian putih ini. Hati Lin Chen tiba-tiba bergerak, dia menatap pria paruh-baya berpakaian putih, kali ini dia terkejut menemukan bahwa dia bisa dengan jelas melihat penampilan pria paruh-baya itu. Sekilas tentang pria tua berpakaian putih. Pria paruh-baya berbaju putih ini memiliki wajah berkarakter Tionghoa, dan penampilannya tidak berbeda dengan orang biasa, yang membedakan hanyalah terdapat ukiran pedang kecil di tengah alisnya. Lin Chen sangat mengingat penampilan pria paruh-baya berbaju putih, tapi dia tidak perlu mengingatnya, Lin Chen juga bisa mengenali pria paruh-baya berbaju putih ini. Pedang kecil di antara alisnya terlalu mencolok. Di dunia ini, dia mungkin tidak akan melakukannya. Ada orang kedua yang akan memegang pedang kecil di antara alisnya. Pria paruh-baya berkulit putih sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, 15 orang telah menerima warisan ilmu pedang, tetapi tidak satupun dari mereka dapat membaca ke-8 gambar warisan ilmu pedang. Senang sekali Anda bisa melakukannya. Saya beritahu Anda ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Pada titik ini, pria paruh-baya berpakaian putih berhenti, tidak peduli apa konsep artistik niat pedang, itu secara kolektif disebut niat pedang. Lin Chen mendengarkan dalam diam. Hanya 15 orang yang telah menerima warisan ilmu pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi coba pikirkan, tempat pusaka itu sudah ada sejak lama, dan dibuka setiap 5.000 tahun sekali. Setiap dibuka, sejumlah besar pejuang akan memasuki tempat pusaka, lalu masuk ke balai pusaka satu demi satu, berharap mendapatkan warisan di dalamnya. Namun tidak mudah untuk mendapatkan warisan. Ketika Suge Hong dan yang lainnya memasuki aula warisan, ada 10 orang, tetapi sekarang, hanya tersisa 5 orang dan 1 binatang. Ini karena Lin Chen mencoba yang terbaik untuk membantu, jika tidak mereka akan mati di tangan naga es di lantai pertama. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada sedikit pejuang yang mampu menembus 5 level pertama dan berhasil mencapai level ke-6. Harta pusaka tingkat 6 ada 108 macam, dan banyak sekali macamnya, bila dibagi rata maka sudah sangat baik jika 15 orang menerima harta warisan dalam satu pusaka. Kemampuan aritmatika mental Lin Chen sangat kuat, dan dia dengan cepat menemukan masalah ini. Namun yang benar-benar membuatnya penasaran adalah jejak pemikiran yang ditinggalkan pria paruh-baya berbaju putih di tablet batu. Tidak ada keraguan bahwa pria paruh-baya berkulit putih di depannya hanyalah jejak dewa kuat yang telah diwarisi. Karena itu adalah sisa pemikiran, lalu mengapa dia bisa merasakan Lin Chen dan kemudian berkomunikasi dengan Lin Chen berkata begitu banyak, dan dia bahkan ingat dengan jelas bahwa ada 15 orang yang menerima warisan sebelum Lin Chen. Secercah pemikiran benar-benar dapat melihat semua ini dengan jelas. Metode kekuatan kuno memang kuat. Lin Chen merasa ngeri. Pria paruh-baya berkulit putih memandang Lin Chen dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi, 15 kakak dan adikmu memilih 7 dari 8 niat pedang, tetapi mereka tidak memilih niat pedang untuk menghancurkan. Niat pedang terbagi menjadi 9. Setiap kali kamu meningkatkan level, kekuatan pedang akan meroket.
Karena kamu telah memilih untuk menghancurkan pedang, berlatihlah dengan baik dan berharap kamu dapat meneruskan kehancuran. Setelah selesai berbicara, pria parubaya di putih memegang pedang di tangan kanannya. Pedang itu bergerak perlahan. Ketika Lin Chen mendengar kata-kata pria parubaya berbaju putih, dia menjadi semakin bingung 15 kakak dan adik. Dan mengapa mereka tidak memilih untuk menghancurkan niat pedang? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang niat pedang penghancur? Lin Chen sangat bingung, tapi segera perhatiannya tertuju pada pria parubaya berbaju putih yang melambaikan pedang. Pria parubaya berbaju putih menyelesaikan apa yang dia katakan dan kemudian menggunakan pedangnya di puncak gunung. Berbeda dengan sebelumnya ketika pria parubaya berbaju putih menghancurkan dunia ini dengan satu pedang, kali ini dia menggunakan satu demi satu pedang. Setiap kali pedang itu jatuh, nafas kehancuran akan mengalir keluar. Pria parubaya berbaju putih mengayunkan pedangnya semakin cepat, dan aura kehancuran di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Setelah beberapa saat, seluruh puncak gunung ditutupi dengan bayangan pedang, dan dunia ini diselimuti oleh sejumlah besar niat pedang destruktif. Dengan kehancuran niat pedang menutupi seluruh ruang, dan kesadaran Lin Chen langsung terlempar dari ruang oleh niat pedang destruktif. Boom! Ada ledakan di pikiran Lin Chen, dan dia merasa sedikit rasa sakit di jiwanya. Ilmu pedang yang dilakukan oleh pria parubaya berbaju putih begitu sombong sehingga Lin Chen tidak tahan hanya menontonnya. Ini karena kekuatan jiwanya sangat kuat. Jika itu orang lain, niat pedang destruktif bisa langsung memusnahkan kesadaran mereka. Pada akhirnya, menjadi zombie. Setelah kesadarannya keluar dari gambar pertama, Lin Chen tahu bahwa warisan niat pedang penghancur baru saja dimulai. Dia mengertakkan giginya sedikit, menekan ketidaknyamanan di jiwanya, dan kesadarannya memasuki gambaran pertama lagi. Hujan rintik-rintik turun di langit, namun pria parubaya berbaju putih masih berdiri di puncak gunung dengan pedang di tangan. Begitu Lin Chen masuk, pria parubaya berkulit putih mulai bergerak lagi. Namun, kali ini pria parubaya berbaju putih mengayunkan pedangnya lebih lambat dari sebelumnya. Dia memegang pedang tajam, dan pedang itu jatuh perlahan. Tampaknya kecepatannya sangat lambat. Kesadaran Lin Chen terkunci erat pada pedang pria parubaya berbaju putih. Lintasan pergerakan, kecepatan, dan tekniknya. Semuanya ditangkap oleh Lin Chen, ingatlah itu. Ini adalah niat pedang penghancur tingkat pertama. Setelah pria parubaya berbaju putih selesai menggunakan pedangnya, aura kehancuran mulai berkumpul. Dia jelas tidak berbicara, tetapi kesadaran Lin Chen mendengar suara orang tengah. Pria tua berbaju putih. Sebelum Lin Chen bisa memikirkannya, pria parubaya berbaju putih mengayunkan pedangnya lagi. Ini adalah niat kehancuran pedang tingkat kedua. Aura kehancuran di puncak gunung mulai tumbuh lebih kuat. Ini adalah niat pedang penghancur tingkat ketiga. Ini adalah niat pedang penghancur tingkat keempat. Sesaat kemudian, pria parubaya berbaju putih mengayunkan pedangnya untuk ke-9 kalinya. Saat pedangnya jatuh, ruang ini segera, itu dipenuhi dengan banyak aura penghancur, ini adalah niat pedang penghancur tingkat 9. Setelah pedangnya jatuh, dia berhenti sebentar, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya lagi. Ini adalah niat pedang penghancur kesempurnaan besar. Dengan satu serangan pedang, ruang runtuh, dunia dimusnahkan, dan kesadaran Lin Chen kembali ke tubuhnya lagi. Setelah melihat pria parubaya berpakaian putih menggunakan Destruction Sword Intent beberapa kali, Lin Chen memiliki kemampuan untuk menahannya. Kali ini setelah menonton warisan dari Destruction Sword Intent, Lin Chen tidak lagi merasakan ketidaknyamanan di jiwanya. Sebaliknya, dia menjadi sedikit bersemangat. Niat pedang penghancuran dibagi menjadi 9 tingkat. Maksud pedang penghancuran tingkat ke-9 dapat mengancam ruang, dan maksud pedang penghancur kesempurnaan besar dapat memusnahkan ruang. Lin Chen menantikan maksud pedang penghancuran yang digunakan oleh orang parubaya pria berbaju putih. Dia telah mengembangkan niat pedang penghancur hingga kesempurnaan agung, jadi tingkat kekuatannya akan mencapai apa? Pikiran ini terlintas di benaknya, dan segera, Lin Chen berpikir dengan tenang. Dengan serangan pertama dari pria parubaya berbaju putih, terdapat aura kehancuran. Dengan serangan kedua, terdapat aura kehancuran yang 5 kali lipat dari serangan pertama. Kehancuran yang 50 kali lipat dari serangan pertama. Lin Chen kekuatan pedangnya telah sepenuhnya terwujud dan dia telah mencapai ranah kekuatan pedang setengah langkah. Sekarang, dia bersiap untuk mengubah niat pedang setengah langkah menjadi niat pedang destruktif.